Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Bagus Ardiansyah dengan NIM 131240071. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelidikan dan penyidikan dengan mata kuliah Hukum Acara Pidana dengan dosen pengampu Dr. Eni Herlin Setiarini, SHMH. Oke, materi pertama di sini terdapat pengertiannya, yaitu penyelidikan. Penyelidikan itu apa sih? Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan apakah suatu peristiwa dapat dianggap sebagai tindak pidana sehingga layak ditingkatkan ke tahap penyidikan. Di sini termasuk pada pasal 1 angka 5 KUHP. Lalu penyidikan. Penyidikan itu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menentukan pelakunya sebagai tersangka. Di sini terdapat pada pasal 1 angka 2 KUHP. Lalu dasar hukum. Yang pertama pada pasal 1 angka 2 KUHP, yaitu definisi penyidikan. Yang kedua, pasal 1 angka 5 KUHP berisi tentang definisi penyelidikan. Yang ketiga, pasal 5 KUHP, yaitu wewenang penyelidik menerima laporan dan mencari keterangan, menghentikan seseorang dan tindakan lain menurut hukum. Lalu pasal yang keempat, pasal 6 KUHP, yaitu penyidik sebagai pejabat kepolisian Republik Indonesia dan PPNS sesuai dengan undang-undang. Lalu yang kelima, pasal 7 KUHP, yaitu wewenang penyidik penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksa saksi atau tersangka. Yang keenam ada pasal 8 KUHP, yaitu pengawasan penuntut umum terhadap penyelidikan. Di sini saya akan memberikan perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap awal, penyelidikan penyelidik adalah tahap paling awal untuk menentukan apakah ada dugaan tindak pidana. Kalau penyidikan penyidik adalah tahap lanjutan setelah terbukti adanya dugaan tindak pidana. Lalu pada fokus kegiatannya, kita lihat dari penyelidikan terlebih dahulu. Penyelidikan adalah fokusnya itu pada pencarian informasi awal dan klasifikasi peristiwa. Kalau penyidikan yaitu berfokus pada pembuktian, pengumpulan alat bukti, dan penetapan tersangka. Lalu penyelidikan pada bagian aparat pelaksana. Kalau penyelidikan di bagian aparat pelaksana yaitu seperti pejabat polisi yang tertentu. Lalu penyidikan pada aparat pelaksananya yaitu seperti Polri dan PPNS sesuai dengan undang-undang. Lalu bagian penyelidikan yang terakhir adalah hasil akhir, yaitu menghasilkan kesimpulan apakah peristiwa merupakan dari tindak pidana tersebut. Kalau di bagian penyidikan, di bagian akhirnya menyatakan menghasilkan berkas perkara yang siap dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Setelah itu kita kasih contoh dari penyelidikan terlebih dahulu. Seperti warga yang melapor adanya bau mencurigakan dari sebuah rumah kosong. Lalu polisi datang memeriksa lingkungan sekitar, mewawancarai saksi dan menemukan indikasi adanya aktivitas produksi narkotika. Tahap ini belum ada penetapan tersangka. Lalu setelah penyelidikan langsung lanjut ke penyidikan. Setelah ditemukannya alat produksi narkotika dan saksi menguatkan polisi melakukan penyidikan dengan menyita barang bukti, memeriksa saksi, memeriksa tersangka, dan menetapkan pelaku dan melimpahkannya berkas ke jaksa. Jadi kesimpulan dari antara penyelidikan dan penyidikan yaitu adalah penyelidik dan penyidikan adalah dua tahap berbeda dalam sistem peradilan pidana berdasarkan KUHP. Penyelidikan bertujuan menemukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana, sedangkan penyidikan bertujuan membuktikan peristiwa pidana dan menemukan pelakunya. Keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam proses penegakan hukum. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata atau pengucapan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.